Hai, halo semua, jumpa lagi bersama saya di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau membuat bakso goreng mekar yang rasanya enak, gurih, renyah di luar, dan kenyal di dalamnya. Bakso goreng mekar ini cocok banget dijadikan cemilan bersama keluarga ataupun bisa dijadikan ide jualan. Dan ditambah dengan saus sambalnya jadi semakin sedap. Jika penasaran dengan resep dan cara buatnya, simak terus video ini sampai selesai ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mengklik, menonton dan mensubscribe channel Ariski Family ini. Semoga rizkinya dilancarkan, diberikan keberkahan dan disehatkan selalu. Sebelum membuat bakso mekarnya, akan saya buat dulu sambalnya. Saya menggunakan saus sambal sebanyak 3 sendok makan, air hangat secukupnya, saus tomat 1 sendok makan, dan yang terakhir bubuk bawang putih dan juga gula pasir. Untuk cara buatnya mudah banget ya, cukup mencampurkan semua bahan menjadi satu, kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata. Dan untuk takaran airnya disesuaikan dengan selera ya. Dan ini saus sambalnya sudah jadi ya. Semua bahan sudah tercampur rata. Untuk kekentalannya disesuaikan saja dengan selera. Untuk bahan-bahan bakso mekarnya saya menggunakan tepung tapioka sebanyak 300 gram, ayam filet sebanyak 300 gram, air es sebanyak 100 sampai 120 ml, telur ayam utuh sebanyak 1 butir, garam, gula pasir dan penyedap rasa ayam, bawang putih sebanyak 3 siung dan ini sudah saya goreng, merica bubuk sebanyak 1 sendok teh, saus tiram sebanyak 1 bungkus dan ini saya pakai saori, baking powder 2 sendok teh dan soda kue 1 sendok teh. Dan bawang merah sebanyak 5 siung dan ini sudah saya goreng. Untuk langkah awal akan saya haluskan dulu ayam filetnya dan ini saya pakai chopper. Jika tidak ada chopper bisa menggunakan blender, tetapi ayam filetnya harus diiris lebih tipis lagi ya. Dan ini saya masukkan juga bawang putihnya, sekalian saya haluskan bersamaan dengan ayam filetnya. Saya juga memasukkan merica bubuknya, kemudian telur ayamnya, dan ini sisa ayamnya akan saya masukkan kembali. Tetapi jika choppernya tidak cukup, ayam filetnya bisa dihaluskan bergantian ya. Kemudian saya juga memasukkan air esnya dan ini saya masukkannya sedikit dulu ya, karena takut nanti akan melebar saat kita haluskan. Dan lanjut saya juga memasukkan garam, penyedap dan gula pasirnya. Untuk sisa air esnya bisa kita masukkan lagi setelah ayam filetnya halus ya. Dan sekarang semua bahan ini akan saya giling sampai halus. Nah, ini hasilnya ayam filetnya yang sudah kita giling tadi. Jika sudah halus seperti ini, bisa kita masukkan ke dalam wadah. Setelah seperti ini, sekarang akan saya masukkan bahan yang lainnya seperti bawang goreng, saus tiram, baking powder dan juga soda kuenya. Kemudian, semua bahan ini akan saya aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah semua sudah tercampur rata, sekarang bisa kita masukkan tepung tapiokanya. Saya akan memasukkan tepung tapiokanya sedikit demi sedikit dulu ya, sambil saya aduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, setelah adonannya sudah terlihat seperti ini, semua bahan sudah tercampur rata. Sekarang adonan baksonya bisa kita cetak. Saya akan mencetaknya menggunakan tangan ya, dan tangan saya ini sudah saya cuci bersih tadi.
Nah, seperti ini caranya, sama saja seperti membuat bakso pada umumnya. Dan ini sudah saya siapkan panci yang isinya terdapat air dan sudah saya didihkan seperti ini. Dan sekarang api kompornya sudah saya matikan. Pastikan airnya benar-benar panas dan sudah mendidih ya, baru bisa kita matikan api kompornya. Kemudian siapkan sendok untuk memotong baksonya nanti yang akan kita cetak. Dan ini saya celupkan dulu ke dalam air sendoknya agar baksonya nanti tidak lengket. Kemudian kita potong baksonya menggunakan sendok dan memasukkannya ke dalam air. Nah, lakukan seperti ini hingga adonannya selesai semua kita bentuk ya. Setelah adonan baksonya selesai kita bentuk, sekarang kita bisa menyalakan api kompornya. Kita nyalakan menggunakan api sedang cenderung kecil saja ya. Lalu tunggu hingga semua baksonya mengapung di atas air, baru kita angkat. Dan ini sesekali bisa kita aduk-aduk agar bagian bawahnya tidak terlalu menempel dan gosong. Dan ini sudah terlihat semua baksonya mulai mengapung ya, dan airnya pun sudah mulai mendidih. Sekarang bisa kita angkat. Nah, ini hasilnya bakso yang sudah kita rebus tadi, dapatnya sebanyak ini. Hasilnya jadi 25 buah biji bakso seperti ini, dan ini lumayan besar-besar ya. Sekarang akan saya tunggu dingin baksonya, baru kita potong-potong. Nah, ini baksonya sudah dingin. Sekarang baksonya akan saya belah menjadi 4 bagian. Kita belah baksonya jangan sampai terputus ya, cukup sampai setengah bagiannya saja. Nah, dibelahnya seperti ini ya, jangan sampai terputus. Selanjutnya, panaskan minyak goreng di dalam wajan dan saya menggunakan api yang kecil. Setelah minyaknya panas, sekarang bisa kita masukkan baksonya. Memasukkan baksonya jangan terlalu banyak ya, karena nanti baksonya akan mekar. Jika menggoreng baksonya terlalu banyak dan berhimpitan, maka mekarnya tidak akan maksimal. Nah, setelah baksonya sudah terendam minyak seperti ini, sekarang bisa kita bantu membuka baksonya, dan saya menggunakan sendok juga garpu agar lebih mudah ya. Karena jika tidak dibantu, mekar dari bakso gorengnya tidak akan sempurna. Nah, ini sudah mulai mekar ya baksonya, dan ini akan terus mekar sampai besar. Dan baksonya kita goreng sambil kita bolak-balik hingga benar-benar kedua sisinya kering. Untuk menggoreng bakso mekar ini harus benar-benar kering ya baksonya. Jika tidak kering, nanti dia akan mengkerut setelah dingin. Nah, ini salah satu ciri-ciri dari bakso goreng yang belum kering. Bagian atasnya ketika lama dibiarkan dia akan mengkerut seperti ini ya. Sekarang bisa kita balik agar bagian atasnya terendam minyak dan nanti dia akan kembali mengembang lagi ya. Setelah lama saya rendam dengan minyak, sekarang akan saya balik kembali dan terlihat ya hasilnya dia sudah mengembang lagi. Dan ini bisa kita goreng sampai kering. Kira-kira lama menggorengnya bisa 15-20 menitan. Dan menggoreng bakso bakar ini harus benar-benar kering ya, agar setelah dingin tidak akan mengkerut kembali. Setelah baksonya dipastikan benar-benar sudah kering, sekarang bisa kita angkat. Kemudian nanti baksonya bisa kita goreng lagi seperti tadi ya. Nah, ini dia bakso goreng mekarnya yang sudah dingin. Nah, ini tampak tidak mengkerut ya, walaupun sudah dingin seperti ini. Bakso goreng mekar ini selain untuk cemilan di rumah, cocok juga untuk ide jualan. Dan sekarang saya mau mencobanya.
Dan ini terdengar renyah ya saat dimakan. Dan untuk rasanya, bakso goreng mekar ini sangat enak, gurih, renyah di luar tetapi kenyal di dalam. Dan rasanya akan lebih enak lagi jika dicocol dengan saus sambal yang kita buat tadi. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika suka, tolong tekan like, komen, subscribe, dan juga di-share videonya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.